Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini kita posisinya di mana iman kita ini sekarang? Apalagi di era wabah pandemi yang begitu menguras energi kita. Mungkin seumur hidup kita baru mengalami sekarang ini ya. Dan ini begitu dahsyat efeknya di kehidupan kita. Lanjut ke materi kedua oleh Bapak Dr. Haji Khalid Alif Rozak MM selaku pengasuh Pondok Pesantren Kompleki. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Kedengaran Bapak? Ya. Jelas nggak? Apa pecah-pecah suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa law syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Wa ba'du. Saya hormati Romo Kiai Haji Najib Abdul Qadir beserta keluarga, Ibu Nyai Umi Salama, Mbak Eni sekeluarga, segenap pengurus Berkah Mandiri, Elmuna Berkah Mandiri, dan wabil khusus segenap nasabah Elmuna Berkah Mandiri ya. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bisa silaturahim walaupun lewat virtual ya. Dan saya diminta oleh Mbak Eni untuk mengisi materi tentang penguatan iman. Sebenarnya saya berat ini karena iman saya sendiri juga dipertanyakan. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, ini kita posisinya di mana iman kita ini sekarang? Apalagi di era wabah pandemi yang begitu menguras energi kita. Mungkin seumur hidup kita baru mengalami sekarang ini. Dan ini begitu dahsyat efeknya di kehidupan kita. Materi ini penguatan iman dan imun ini kalau di otak adik secara sorof itu akar katanya sama, alif mim nun. Jadi kalau iman, aman, imun ya itu bisa, itu akar katanya sama. Jadi kalau kita punya iman dan imun insya Allah selamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Mas Wahid, Mas Zaki, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa bertahan di era pandemi ini. Akhirnya sampai kapan? Wallahu a'lam ya, kita nggak tahu pastinya. Banyak prediksi-prediksi, ternyata juga banyak yang meleset prediksi itu ya. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah dan itu iman yang berbicara. Imam Jauziyah itu ya, itu ngendika kalau nikmat terbesar dari kita sebagai umat Islam itu ya nikmat iman Islam itu nggak ada yang lain. Jadi kalau beliau itu mengatakan Qayyim itu nikmat itu ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Mutlak itu ya iman yang pasti hakiki, itu bisa kita rasakan sampai nanti di akhirat. Tapi kalau nikmat yang muqayyadah yang semu itu ya kita nikmati aja di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita selama masih menjaga iman kita, insya Allah kita akan selamat iman kita ya. Kita tidak usah iri dengan orang lain selama kita punya iman itu.
Iman itu harta yang tak ternilai. Jangan gadekan iman dengan apapun di dunia, walaupun dengan nyawa. Iman, ya. Di era pandemi ini kita harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Banyak sekali hikmah yang kita jarang ketemu anak, keluarga. Kita jadi sering ketemu keluarga, kita bisa sholat jamaah, ya. Nah, salah satu indikator iman kita itu adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat itu penting, ya. Awalu ma yuhasabu indan nas as-shalah. Awal yang dihisab nanti di akhirat itu sholat. Jadi kalau ngaku iman tapi mboten sholat, niku kaya mati mlaku teng dalan. Contohnya napa contoh niku? Niki ibu-ibu terutama nih sing gadah haid nek kula Mas Wahid, Mas Zaki ini kan mboten gadah haid nih. Nek haid mah lucu, prei sholat. Wong nek haid niku kan mboten asal sholat. Niku kaya mati. Jenengan ajeng tuku bar subuh tekan subuh melih saged. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang bisa dilakukan. Karena nggak ada sholat. Jadi nek wong ngaku iman kok sholate ora dilakoni niku kaya mayit mlaku nang dalan. Karena tidak sholat. Ya. Makanya di Quran itu ada 2 ayat itu, ya. Kita kalau minta pertolongan dengan Allah itu dengan sabar dan sholat. Di dalam sholat itu kan semua doa-doa kita lantunkan. Jadi sholat itu kan as-salatu ay ad-du'a, ya. Ya, itu kan artinya, ya. Ya, kalau al-istilahi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan urutan tertib tertentu dan seterusnya. Jadi di dalam sholat itu adalah indikator keimanan kita yang paling harfiah, paling bisa kita lihat. Walaupun iman itu intinya dalam hati, tapi manifestasinya harus kita bisa lihat dalam keseharian. Keseharian yang paling tinggi adalah yang bisa kita lihat adalah sholat. Di dalam sholat itu ada doa-doa. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sempurna, tidak disebut sholat kalau tidak ada Fatihah di dalamnya. Jadi sholat niku gampil niku, ya. Sing wajib niku sithik jane sholat niku. Dengan takbir, Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dua meneng tak cep mboten napa-napa. Jadi sing baku niku nggih Fatihah kalih niat, ya. Niat, takbir, Fatihah. Tahiyat nanti, ya. Itu wajib. Di dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu juga doa. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Itu juga doa. Apa yang kita baca? Rabbil firli. Besok mau bojoku, Pak. Coba nek anake jalan nek anak. Pak SD. Kita dengarkan dulu itu, ya. Ya, ada. Jadi duduk di antara 2 sujud itu juga doa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu sudah komplit itu. Ya. Tapi di doa itu warzuqni itu tidak di awal, ya. Enggak di awal. Rabbil firli yang pertama ampunan dulu. Rabbil firli warhamni wajburni, tutupi aib-aib. Ya. Kita itu dihormati orang karena aib kita ditutup oleh Allah. Coba semua aib ini dibuka oleh Allah, kita nggak akan hormat kepada siapapun karena semua manusia punya aib. Wajburni itu perintah Allah bahwa kita mohon kepada Allah untuk ditutupi aib-aib kita. Wajburni warfa'ni
wa'afini warzuqni dan seterusnya. Jadi rezeki itu tidak prioritas ya. Prioritas itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era pandemi ini banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang hilang. Silaturahim, kumpul keluarga, bisa kesana kesini, ya jualan bisa lancar, ada banyak pembeli. Sekarang itu macet semua. Ya, itu bagaimana mengatasinya? Ikhtiar dan sabar. Ikhtiar. Sekarang itu banyak teknologi yang memudahkan itu semua. Ya. Kita itu, Allah itu maha adil. Ada COVID seperti ini, tapi kok adalah teknologi sudah bisa mengadopsi pertemuan seperti ini. Coba kalau ini belum ada, ya, kita mau silaturahim seperti ini susah sekali. Alhamdulillah sudah ada teknologi Google Meet, ada Zoom. Walaupun tidak semua bisa ya, karena teknologi itu ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh kan susah untuk mengikuti. Tapi paling enggak putra-putranya bisa men-settingkan ya. Pernah ke ibu niki ngeten. Nah, itu kita bisa jualan lewat online. Ya, itu bentuk ikhtiar. Ditambah malih dengan sabar. Ya. Sabar menika enten hadisipun kula wacake teng Masail Hebat, salah satunya saja nih. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam asyukru zinatun ni'mat. Syukur itu perhiasannya nikmat. Wa huwa sababun liqa'in ni'am al-mawjudah wa wasilatun ila husul ni'mah al-muqdah. Jadi nikmat syukur itu perhiasannya nikmat yang menjadi sebab apa? Melanggengkan atau nikmat itu akan terus hadir di keluarga kita atau di diri kita sendiri dan menjadi wasilah untuk nikmat-nikmat yang akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi intinya kalau kita itu syukur apapun yang kita terima, keadaan apapun yang biasanya penghasilan sekian sekarang terpotong 50%, ya dinikmati. Awake dhewe niku wong Jawa Ibu nggih. Wong Jawa niku akeh syukure. Duwe pit wis syukurono duwe pit, kanca muga ra duwe pit isane mlaku. Ora duwe pit syukurono kae kowe iso mlaku nganggo sikil, tanggane dhewe karo duwe sikil nyanti lewat kursi. Dan seterusnya. Artinya syukur itu tidak boleh habis apapun kondisi kita. Ini abot niki, tapi kudu dilakoni. Syukur. Jadi dengan adanya syukur itu nikmat-nikmat itu senantiasa akan datang berikutnya. Dan percayalah setelah COVID ini insya Allah keberkahan itu akan datang kepada kita semua berlipat-lipat. Ya, inna ma'al usri yusran, ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi di situ kan kalau kita Arab itu kan ada al-ta'rif, al-usr kesusahan. Kalau ta'rifnya itu al berarti kan identik antara ayat yang pertama dengan yang kedua. Tapi yusronnya itu nakiroh, bebas. Jadi satu kesusahan, dua kemudahan. Jadi Allah itu maha adil. Insya Allah dengan pandemik ini, ya dengan pandemik ini nanti akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lebih besar lagi. Amin Allahumma. Dan yang kedua, hadis itu wasabru zinatul bala. Sabar itu perhiasannya bala atau cobaan. Jadi ini enten cobaan nggih sabar niku mawon, mboten enten melih. Nek mboten sabar aja nyutul sinten. Pun sinten raja sinten mboten enten. Sak niki aja nyutul sinten Amerika
presiden, semua kena musibah. Hanya Allah yang bisa memberikan jalan. As-sabru sitru minal kurub wa aunun 'alal khutub. Sabar itu adalah bisa menutupi dari kesusahan, wa aunun 'alal khutub, dan menjadi pertolongan perkara-perkara yang sulit. Itu sabar. Tadi disebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Emang ini susah. Allah sendiri sudah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Hal seperti itu berat memang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Nah, khusyuk ini juga susah sekali karena memang sifatnya manusia itu, kita minta pertolongan kepada Allah itu untuk khusyuk itu susah. Ya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana kita mensikapi ini? Yang pertama ikhtiar. Ya, ikhtiarnya itu seperti yang sudah diutarakan oleh Ibu Eni tadi itu ya, Mbak Eni. Jadi ikhtiar zahir harus tetap kita jalankan. Ikhtiar batin kita juga harus kita kuatkan iman kita kuatkan sabar kita. Itu saja, zahir dan batin. Ya. Tadi sudah disebutkan bagaimana ikhtiar zahirnya, cuci tangan, pakai sanitizer, jaga jarak, pakai masker. Itu ikhtiar zahir. Itu bukan kita takut apa. Itu perintah itu ya. Perintah ya. Jadi mengikhtiari sesuatu yang bahaya itu akidah juga. Jadi kalau kita itu darul mafasid itu dikira kita takut, kita tidak punya iman, itu saya kira kurang tepat. Darul mafasid atau meninggalkan sesuatu yang mafsadat, yang merusak, itu juga bagian dari akidah iman. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Kalau di ruangan orang itu ada ular, itu kemudian kita tetap seenaknya, ya kita pasrah kepada Allah. Semua mati hidup itu hanya Allah. Kita di rumah aja santai-santai. Padahal di situ ada ular berbisa. Itu bertentangan dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu jatuhkan kepada kerusakan. Ya. Meskipun kita di masjid, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Ibu Eni tadi, tepat sekali, menguatkan imun, tapi juga menguatkan iman. Iman, tapi tidak melupakan ikhtiar. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar batin, sabar, tawakal, ya, banyak berdoa, ya. Hilangi stres itu juga bagian dari ikhtiar batin. Tapi zahir jangan lengah. Sekarang saya lihat ini sudah mulai lengah ini Bapak Ibu ya. Sudah mulai di mana-mana penuh, banyak yang tidak pakai masker, cuci tangan juga tidak, masuk toko tidak cuci tangan, sudah merasa biasa. Nah ini hati-hati, ikhtiarnya zahir perlu ditingkatkan kembali. Jangan lengah ya. Batin juga ya. Tapi zahir ini juga penting sekali. Zahir penting. Dan percaya pada siapa ikhtiar zahir? Ya kepada ahlinya, kepada ahli kesehatan, kedokteran. Harus begini, ya kita turut. Ya, kita turut. Oleh karena itu ikhtiar atau usaha zahir dan batin itu harus kita lakukan terus sampai nanti wabah pandemi ini berakhir. Bagaimana berakhirnya? Ya secara zahir, secara medis, ya kalau sudah ditemukan vaksin, kemudian virusnya sudah hilang dan sebagainya. Tetapi percayalah,
itu semua adalah kehendak Allah, qadarullah. Jadi doa itu juga penting. Allahumma adfa'anal bala wal baba wal corona. Kalau perlu kita doa, kita sebutkan wal corona wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya, itu di buldani Indonesia khasah, min buldani muslimin amah. Itu penting kita doakan setiap saat, sehingga ada ikhtiar batin dan ikhtiar zahir. Terakhir, mungkin yang penting bagi ibu-ibu, bahwa apapun yang terjadi, iman kita harus kita jaga. Jangan kita sampai gadekan apapun itu. Jangan mau ditukar apapun iman kita itu. Justru kondisi seperti ini iman kita perkuat. Kita perkuat dengan apa? Ya dengan sholat yang biasanya jarang jamaah, sekarang kumpul dengan anak istri, sering di rumah, jamaah lah, jangan sholat sendiri-sendiri, jamaah sebisa mungkin jamaah. Ya, kalau nggak kita masjid ya di rumah jamaah. Ya, jamaah itu sholatul jamaah, ya afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, 27 derajat. Kita nggak tahu hakikatnya. 1 derajat itu berapa tahun cahaya? Kalau 27 derajat, berapa ribu tahun cahaya? Perbedaan derajat. Makanya sholat jamaah itu penting. Ya, dengan keluarga, bahkan dengan anak kita yang masih kecil pun, itu kita ajak jamaah. Ya. Dan juga aktivitas kita memang sekarang terbatas sekali. Kita kalau pergi-pergi harus hati-hati, sehingga segala sesuatu yang biasanya kita lakukan itu kita sangat terbatas. Tapi jangan berkecil hati, karena yang namanya sedekah itu tidak hanya memberi uang atau makanan atau apa, tapi sedekah itu luas sekali. Kita bersilaturahim seperti ini juga sedekah. Kita senyum dalam layar ini juga sedekah, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahim. Ini juga bagian dari menjalin silaturahim. Ya. Jadi saya terima kasih kepada pengurus sudah tetap menjalin silaturahim meskipun secara virtual. Ya. Dan ini bentuk dari pemanfaatan teknologi yang manfaat. Ya, teknologi itu kan dua sisi, ada manfaat ada madarat. Nah, manfaatnya ini salah satunya kita bisa tetap silaturahim walaupun jauh dari Giriloyo. Berapa kilo Giriloyo dari sini? Berapa kilo Mbak Eni? 10 kilo ya, ada ya 10 kilo. Kita tetap bisa bermuajahah ini, bertatap muka secara virtual, ya Allah. Bahkan sekarang itu yang namanya meeting seperti ini sedunia ya, dari Mesir, dari Arab bisa langsung komunikasi. Ya, ini hikmahnya COVID ya, hikmahnya COVID. Ya. Begitu juga dengan usaha, bentuk usaha ibu-ibu, jangan khawatir ya. Inna ma'al usri yusron. Ya, jadi kalau ada kesusahan, berarti percayalah sebentar lagi ada kemudahan. Kenapa? Karena di dunia ini tuh hanya ada dua ibu ya. Hidup mati, sehat sakit, susah senang. Jadi nek jenengan sakniki niku susah, berarti arep seneng. Nek pas seneng, ojo terlalu seneng, karena nek wis seneng, iki mesti engko delok susah. Terus mesti niku. Awake dhewe niku urip, berarti sebentar sok arep mati. Kok bar mati? Urip, finishnya kapan? Ya nanti di akhir. Jadi nek sakniki duwe duit, ojo terlalu seneng. Kok bakalan suatu saat orang duwe duit, mesti niku raketang sedelo. Nek orang duwe duit, ojo terlalu sedih. Insya Allah mesti duwe duit. Niku adile pangeran niku. Ya. Nek seneng ya biasa wae, nek sedih ya biasa wae. Karena itu adalah qada qadarnya Allah ya. Nek loro insya Allah baru ya sehat. Nek sehat, gunakan sehatnya itu, karena nanti akan sakit juga.
manusia itu nggak ada yang Mas Wahid niku lemune kaya ngono ya tahu loro juga gitu ya mesti menungso ya ngono loro nek wis loro alhamdulillah berarti aku arep sehat nek sehat ya alhamdulillah disyukuri ojo lali bakalane wong piye bakalan loro dan seterusnya sehingga kita menghadapi segala sesuatu itu kondisi tetap biasa mawon ya tetap takwa tetap iman ya. Allah sendiri ittaqullah mastata'tum ya takwalah kamu sebatas kemampuan ya Allah itu batas kemampuan kita ya. Kita bisa sholat duha cuma 2 rakaat asal istiqomah bagus ya. Kita rawatibnya sunat rawatib bisanya habis maghrib kok sebelum zuhur itu aja asal istiqomah bagus. Yang penting untuk suasana seperti ini iman kita harus kita jaga, ikhtiar zahir tetap dijalankan, ikhtiar batin wasta'inu bis-sabri was-shalah ya dengan sabar dan sholat itu juga harus kita lakukan. Semoga dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian Covid ini segera berakhir ya. Wa idza qada amran fa innahu yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah berkenan kun fayakun. Jadi jangan khawatir kalau Allah sudah berkenan ujuk-ujuk Covid hilang ya mungkin saja. Ya, Allah itu Maha Kuasa ya, ampun pesimis tapi optimis ya. Tapi nggih ampun ngeremehke peh imane kuat ikhtiar zahir ora dilakoni wis nyanti ora apa-apa Gusti Allah nek abdi iman ya ndak begitu awake dhewe nek lara nyanyi dokter nunjuk obat gitu nah ini bentuk ikhtiar ya ikhtiar usaha itu bagian dari akidah juga jadi bukan berarti kita takut tapi itu memang bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin niku yang saged kula aturaken ya, kirang langkung nyuwun ngapunten ya. Saya mohon maaf kalau materinya hanya begitu gitu. Masalah kula dhewe nggih iman kula nggih dipertanyakan niki kahanan kaya ngeten niki sampai kapan niki ya Allah arep ngulihke santri ya cek bingung ya nek santri ra diolehke engko piye ya ta gedungnya wis anyar ana sing nggoni dan seterusnya itu jadi pikiran dan itu menguras energi ya menguras energi pikiran tapi ingatlah inna ma'al usri yusra makaten kirang langkung ngapunten wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.